itu pertama malah orang-orang luar negeri dulu yang tahu ya Pak ya? Ya, jadi emang waktu kita bernama Sate Ratu itu emang 3 tahun pertama adalah targetnya orang asing. Yang kita ingin perkenalkan ini loh, ada sate lokal yang perlu mereka coba. Ke Jogja itu nggak hanya melulu karena objek wisatanya, tapi mereka juga harus mencoba makanan lokalnya. Oke, mari kita madang. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, mantap. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan Madang ya di Seantero Jagadmaya. Oke, kali ini aku kembali ke Yogyakarta. Jadi kayaknya nggak afdol itu kalau warung satu ini nggak kita angkat di channel YouTube Diodora. Namanya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Namanya tuh Sate Ratu. Aku penasaran nih, kenapa nggak Sate Raja? Dan sebenarnya satenya itu perpaduan cita rasa khas mana sama mana sih? Karena rasa dengan sate yang ini tuh cuma ada satu di sini lur. Nah, kita konfirmasi sama PIC atau yang punya di dalam. Oke, jadi kamu tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Nah, setelah ngantri, kita tuh langsung masuk sini. Ayo, sini lur. Yang pertama itu adalah kita bisa ngambil ada pilihan minuman. Salah satu yang aku suka ada HOU. Nah, HOU ini kayak turmeric tadi aku udah ngambil, terus ada air mineral juga. Nah, habis itu kan kita udah dikasih mejanya sana mas. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh ada ada dua tempat sini. Ini tempat yang pertama. Terus ada atas tuh ada ya mbak ya? Oh, ada. Oh, ada. Oh, baru. Oh ya, oke. Atas ini nantinya ada, tapi lagi ditutup. Terus, nah kita makannya di sebelah sana. Jadi ada 1, 2, dan 3 tempatnya. Ini walaupun tempatnya tuh luas ya, udah 2 kayak gitu, mejanya full semua, masih ngantri. Wah, sedahsyat apa? Kamu penasaran? Let's go, kita mengintip dapurnya. Wah, ini kita dikasih izin untuk ngelihat proses pembakaran satenya lur. Pembakarannya itu sampai 10. Wow, ini saking ramenya. Aromanya. Kayak aku membayangkan nasi putih terus menghirup aromanya udah nikmat. Semblidut. Oke, nah ini aku sudah sama Pak Lanang. Wah, yang beberapa tahun lalu saya juga ketemu waktu masih di Jalan Magelang ya Pak ya? Ya, betul sekali. Wah, gimana kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Wah, istimewa sekali. Sekarang kalau ngomongin kuliner Jogja, salah satu yang menjadi list wajib para wisatawan itu adalah Sate Ratu. Itu ya Mas ya? Iya. Sate Ratu hari ini sebesar ini itu berawal dari apa Pak? Ya, makasih loh Mas Ya, Dio. sama-sama. Jadi awalnya Sate Ratu itu berawal dari angkringan. Terus angkringan yang bernama Ratu. Jadi angkringan Ratu. Kita memulainya waktu itu di Jalan Solo. Konsep kita tuh persis angkringan. Angkringan cuma satu gerobak gitu Pak ya? Iya, hanya satu gerobak di pinggir jalan. Setelah toko itu tutup, kita buka. Toko tutup kan biasanya jam 9 malam ya. Nah, itu kita buka. Nah, dalam proses perjalanan itu, kita akhirnya nambah lagi angkringannya. Terus kemudian dalam proses perjalanan itu, akhirnya kembali lagi ke satu. Oh. Ya, itu bagian daripada perjalanan kita ya. Proses Ternyata emang tidak mudah. Dalam waktu relatif singkat kita mesti harus buka. Ternyata kendalanya itu banyak sekali. Akhirnya kembali ke satu. Kita tuh menunya itu emang adalah dari hasil masakan kita. Itu kita masak sendiri, ke pasar sendiri dan jualan sendiri. Tahun berapa Pak ya dulu berarti? Waktu itu berarti kita nih kalau Sate Ratunya 2016-2015. 2015. Ya, sekitar 6 bulanan waktu itu. Oke, dan sudah dikunjungi sampai hari ini 95 negara. Itu. Yeah. Nah,
sedikit mengulas tentang strategi digital di Kita Aja. Itu pertama malah orang-orang luar negeri dulu yang tahu ya Pak ya? Ya, jadi emang waktu kita bernama Sate Ratu itu emang 3 tahun pertama adalah targetnya orang asing. Yang kita ingin perkenalkan ini loh, ada sate lokal yang perlu mereka coba. Ke Jogja itu nggak hanya melulu karena objek wisatanya, tapi mereka juga harus mencoba makanan lokalnya. Ya, betul. Nah, ini yang kita perkenalkan adalah satenya. Satenya. Ya, karena sate ini, Sate Ratu ini terlahirnya di Jogja. Di Jogja, Ya, gitu. ini setelah kita proses waktu di angkringan itu, kita ngulik lagi, ketemulah sate ini. Nah, ternyata dari tamu-tamu yang datang di angkringan banyak yang suka. Akhirnya kita fokus ke sate. Ke satenya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau cita rasa khasnya sendiri itu perpaduan antara Jateng atau mana atau Jogja atau mana, atau ya kita sebenarnya dari timnya Pak Lanang ini sama teman-teman itu riset ke sekian puluh sate mungkin Pak di sekian kota mungkin. Ya, jadi banyak yang bilang itu, ada yang bilang dari Kalimantan, ada yang bilang dari mana, Jawa Tengah, ada yang bilang dari Jakarta, bahkan ada yang bilang dari Lombok, ada yang bilang dari Bali. Yeah. Karena emang namanya bahannya bahan tradisional ya, artinya mudah ditemukan di pasar. Gitu. Sehingga akhirnya orang mempresentasikan, oh ini mirip seperti kayak di sini, mirip kayak di sini gitu. Padahal itu emang kita tidak melihat dari situnya, tapi emang kita berusaha meng-create itu agar mendapatkan taste yang diminati oleh banyak orang. Dan wow, kalau sekarang ngomongin sehari berapa porsi, wah, atau tusuk, wah puluhan ribu tusuk mungkin sehari ya Pak ya. Itu malu-malu kita. Iya betul sekali. Oke Pak, ini satu pertanyaan receh Pak. Kenapa Ratu bukan Raja? Nah, ini dia pertanyaan luar biasa sekali. Jadi kenapa kita memilih nama Ratu? Ratu itu identik dengan Jawa, identik dengan tradisional, itu yang melekat. Karena makanan kita adalah makanan lokal yang otentik. Gitu. Kemudian Ratu itu menggambarkan sosok yang mempunyai kasta tinggi. Secara kualitas, ya produk kita ini berkualitas, maka konsistensi rasa ini kita jaga terus sampai dengan usia 8 tahun yang sekarang. Wow, menarik sekali. Ratu itu mempunyai daya tarik yang kuat. Di mana-mana orang pasti melihat ratunya siapa. Ya, oh iya benar ya. Ya betul sekali. Itu kenapa kita memilih nama Ratu. Dan di samping itu kata Ratu itu kan simpel ya. Ratu, jadi mudah diingat. Mudah diingat, ratu gitu aja udah mudah diingat. Dan ya memang betul, ketika teman saya itu nyobain sekali, tak beliin entah via ojek online atau pas kita main di sini, ya mereka ketika datang ke sini minta dipesenin sini lagi Pak. Ini. Mantap sekali. Oke, itu ya sepenggal kisah cerita dari Sate Ratu. Tapi kalau kamu pengen mungkin lebih mendalam tahu ceritanya, di sini ada buku ya Pak ya? Ya. Nah, bukunya ini ya Pak ya? Ya, ini buku karyanya Pak Budi Seputro ya. Karena kami berdua. Ya. Pak Budi Seputro kebetulan lagi keluar kota, jadi nggak bisa ikut bareng di sini. Apa-apa. Padahal beliau adalah mentor yang sangat kuat sekali. Ya. Waktu awal 3 tahun pertama Sate Ratu adalah Pak Budi dengan istrinya paling kuat. Oh iya. Ya. Kenapa buku ini terlahir? Karena kebetulan Pak Budi itu suka nulis buku. Suka nulis-nulis, terus kemudian akhirnya terlahirlah buku ini. Buku pertama tentang biografinya Pak Budi. Yang kedua ini adalah tentang perjalanannya Sate Ratu sampai dengan saat ini. Wah. Gitu. Jadi experience-nya juga dapat. Kan pasti banyak yang penasaran soalnya apa Sate Ratu tuh gimana ya awalnya sekarang kok bisa menjadi salah satu top kuliner di Yogyakarta gitu. Nah, tapi karena kita udah mengintip-ngintip dari proses di dapur sampai kita sedikit ngobrol sama Pak Lanang, sudah lapar Pak. Iya. Saya tak langsung melanjutkan makan. Pak Lanang, matur suwun sangat, lancar sukses selalu, sehat-sehat pokoknya, tambah berkembang, melejit in sky. Berkah pokoknya. Matur suwun Pak. Oke, aku ya pesanannya berarti. Oke, saya repeat lagi. Pesanannya ada sate merah 4 porsi itu 20 tusuk, sate kulitnya 2 itu 10 tusuk ya. Total satenya ada 6, nasi putihnya 4, kuahnya 2, lilit basah 1, mineral 3 sama whole-nya 1 atas nama Mas Dio ya. Ya, oke. Oke, nanti nomor mejanya ada di ujung B16. Pada saat pembayaran ke kasir disebutin estimasi makanan ke meja nanti sekitar 30 menit, tapi khusus sate kulitnya 45 menit. Oke, siap. Makasih ya Mbak. Sama-sama.
siap. Kita juga sekalian ada promo Instagram kalau berminat. Oh, iya. Jadi pas makanan datang nanti difoto aja, upload ke Instastory, dikasih caption sama di tag IG Sate Ratu. Captionnya bisa tentang pelayanan, servis atau ambience kita. Nanti kalau misalnya ada 5 orang posting, 5 nasi yang barusan dipesan, 5 mineral di atas meja akan otomatis dipotong di billnya jadi free. Oh, wih, cakep. Iya. Oke, siap. Kalau ada tambahan nanti bisa panggil saya, nama saya Helen atau teman saya yang standby. Oh, iya. Dan kita Oke. untuk pemesanan online cuma tersedia di GrabFood aja ya. Oke, siap. Oke, Makasih ya, ditunggu. Mbak. Sama-sama. Ya. Wah, ini dia menu yang sudah aku pesan. Yang pertama ada sate merah, tentu ini signature menu dari sini. Wow, kamu kalau kesini jangan lupa pesen kulit. Dan ada ceker tugel namanya, kita akan cicipi, dan sama sate lilit basah sebelah sini. Oke, mari kita madang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Pertama itu pedas, ada manis-manisnya gitu lur. Wow, gerenjel. Kalau aku membayangkan jadi teksturnya, kayaknya ini bagian paha lur, daging lur. Wah. Nih, satu porsi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin menggabung gitu pokoknya. Wow. Nah, ini sekarang kita campur sama nasi lur. Langsung gini nih. Wih, madang. Matangnya itu benar-benar sampai dalam gitu lur. Nih. Oke, aku lanjut ke sate kulitnya. Rasanya sama kalau sama yang dagingnya. Jadi ada pedesnya, ada sedikit manisnya gitu. Belum kesini, itu aku udah membayangkan loh rasanya itu. Nah. Terus kita bisa serutup pakai kuah kaldunya. Ya, jadi ada tambahan gurih di sini loh. Wah, gurih. Nah, untuk yang ceker tugelnya, wah ini nikmatnya kita langsung siram ke nasi nih lur. Wih. Wow. Wah, ini langsung kita makan pakai nasi ya. Mantap nih. Jadi dinampakkan ceker tugel karena emang sudah dipotong-potong loh. Coba ini kita makan mixnya sama si sate kulitnya lur. Wah. Ini lah mau makan ya, pas cekernya tuh yang ototnya nih. Gitu, wih, jos tenan lur. Nah ini aku mau ngasih tahu ke kalian sate lilit basah. Ini kayak gini kurang lebih. Ini menu ada dari zaman waktu Sate Ratu belum di sini. Madang. Wow. Teksturnya itu lembut, berserat, gerenjel-gerenjel gitu. Hampir mirip sama sate merahnya rasanya, tapi dia nggak ada pedesnya menurutku ya. Mantep banget nih, perfect sih. Susul kulitnya. Wih ini lur,
Jos mledot lezat kotos sampai meledos. Jos. Sip, di sana itu ada aneka minuman. Ini salah satunya Hou. Nah, Hou ini tadi udah sambil tak minum sambil nunggu pesenannya datang. Wah, ini kayak jamu-jamu gitu lur. Tapi tetap ada juga. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Maces legeder. Kalau kamu ke Yogyakarta, kalau menurutku sih ini jadi salah satu list wajib yang harus dimasukkan. Minimal nyobain sekali. Habis itu, kalau kamu nagih, susah kan, nggak ada di kota lain. Kamu bisa datang ke sini, ke Sate Ratu. Ini weekday saja ramai, apalagi weekend ya. Tapi apa ya, aku secara pribadi itu menjadi salah satu menyaksikan gitu Sate Ratu. Dulunya di Jalan Magelang cuma beberapa meja gitu ya, jauh dulu nggak serak, wah jauh dari ini, paling isinya berapa gitu. Sekarang wow, ini berkat konsistensi ownernya tentunya ya, mantap. Semoga kamu yang nonton channel YouTube Diodoran dan kamu juga lagi usaha entah itu food and beverage atau yang lain, semoga kalian telaten, terus semoga itu menjadi rezeki kamu yang melimpah ruah dan bisa dibuka cabang kemana-mana juga ya. Oke, kalau Mas Jo pertama kali ke Sate Ratu, satu menu yang harus aku coba, satu aja, mungkin kamu cuma berdua ya, kamu pesen sate merahnya sama sate kulitnya, wes itu dulu pertama. Tapi kalau kamu jauh terus jarang ke Jogja ya, kamu bisa pesen semuanya. Sate lilit basah cobain juga. Oke, ya sudah, kalau kamu punya rekomendasi kuliner nih yang lagi rame, viral atau legend di daerah kamu, langsung ketik aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube Diodoran. Wah.